Salam 0/0. Untuk kali ini saya akan bahas masalah haji. Sebetulnya ini terinspirasi belum lama ini ada cerita gitu ya yang rame di sosial media tentang anak yang baru umur 2 bulan, ibunya sepertinya tidak rela kalau tidak dipanggil haji. Sepertinya gelar haji itu adalah suatu kehormatan. Jadi walaupun baru umur 2 bulan dia harus dipanggil, walaupun dia baru umur 2 bulan pada saat melaksanakan haji digendong oleh ibunya, dia tetap harus dipanggil haji. Tapi kondisi ini malah menjadi bahan candaan di dunia sosial media. Untuk itu saya akan membahas kenapa di Indonesia ada istilah haji. Mari kita bahas. Pada awal abad ke-18, VOC itu tidak keberatan kalau kapal-kapalnya digunakan untuk memberangkatkan haji orang-orang Indonesia. Karena dalam hal ini mereka juga menggunakan prinsip bisnis, ada keuntungan kalau kapal-kapal mereka digunakan untuk berangkat haji. Tapi setelah peralihan dari VOC ke kolonialisme Belanda itu mencium aroma-aroma pemberontakan pada saat itu, karena orang-orang Islam yang terjajah oleh westernisasi atau orang-orang Barat, mereka mempunyai paham pan-Islamisme atau sebuah ideologi yang ingin mempersatukan orang Islam dan membuat orang-orang Islam itu merdeka dari penjajahan. Dari data yang dikumpulkan oleh pemerintah Belanda dari 1800 sampai 1900 atau satu abad, data yang dikumpulkan lewat pejabat-pejabat daerah dari bupati, wedana, dan lain terdaftar di arsip kolonial atau kolonial arsip, itu terjadi 112 kali pemberontakan dalam waktu satu abad. Dan rata-rata pemberontakan itu dilakukan oleh pesantren yang dipimpin oleh orang-orang yang sudah berangkat haji. Seperti Perang Diponegoro, Perang Imam Bonjol, Perang Padli ya, Perang Imam Bonjol. Nah itu seperti itu semua datanya ada 112 kali pemberontakan yang dilakukan oleh pesantren. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda membuat peraturan yang disebut Ordonasi Haji pada tahun 1916 yang fungsinya adalah mendata semua orang yang berangkat haji dan kemudian wajib memberi gelar haji pada saat dia sudah menunaikan ibadah haji. Dan pergerakan orang yang sudah diberi gelar haji oleh Belanda ini itu selalu diawasi oleh intelijen Belanda. Makanya orang yang berangkat haji sebelum tahun 1916 tidak diberi gelar haji, termasuk Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Syekh Nawawi Al-Bantani yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram di Saudi Arabia, ulama yang berilmu tinggi dan bertaraf internasional, itu nggak ada gelar hajinya. Kenapa dia disebut Syekh Nawawi Al-Bantani? Karena Al-Bantani itu dari kata Banten, karena dia berasal dari Banten, maka disebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Demikian cerita kenapa hingga ada istilah haji di Indonesia. Saat ini saya akan membahas filosofi haji. Ada sebuah kisah, ada ulama salaf yang bernama Abdullah bin Mubarak selesai menunaikan ibadah haji dan dia sempat tertidur di Baitullah, nggak jauh dari Ka'bah,
bermimpi dia tuh. Dia mimpi melihat dua malaikat turun dari langit menuju area tawaf. Malaikat pertama bertanya kepada malaikat kedua, tahun ini yang naik haji ada berapa orang? Malaikat dua menjawab, ada 600.000 orang. Oke, lalu ada berapa yang hajinya diterima? Jawaban malaikat kedua, nggak ada yang diterima dari mereka satupun. Malaikat pertamanya itu kayak gimana? Nggak ada yang diterima gitu. Terus kenapa bisa begitu? Gitu. Kemudian malaikat kedua bercerita, ada seorang yang bernama Mu'afik, kerjaannya sebagai sol sepatu, tinggal di Damaskus, yang tidak naik haji, tapi hajinya diterima. Dan karena berkah dia, seluruh orang yang naik haji tahun ini, hajinya diterima. Jadi hajinya orang tahun itu diterima itu karena berkah satu orang yang namanya si Mu'afik, tinggal di Damaskus, kerjaannya hanya tukang sol sepatu. Abdullah bin Mubarak pun kaget dan terbangun dalam mimpinya itu. Kok orang Jawa bilang tuh, iki tenan apa ora mimpiku kyo. Kok nggak ada yang diterima. Terus cuman si Mu'afik ini, tukang sol sepatu lagi. Rasa penasaran itu pun bangkit dari Abdullah bin Mubarak. Akhirnya setelah melakukan ibadah haji itu dia nggak pulang ke rumah. Dia langsung menuju ke Damaskus atau Syria mencari si Mu'afik. Cerita singkatnya, ketemulah Abdullah bin Mubarak ini ke Mu'afik. Lalu mengenalkan diri dan bertanya kepada Mu'afik, wahai Mu'afik, kebaikan apa yang engkau lakukan sehingga Allah menaikkan derajatmu tinggi sekali? Mu'afik tanya kayak ngono malah bingung. Tanya kayak gitu tambah bingung, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya dia cuma seorang, kelihatan orang-orang seperti orang biasa apa adanya lah, malah cenderung miskin lah, kelihatan seperti itu. Malah bingung ditanya kayak gitu. Akhirnya si Abdullah bin Mubarak pun bercerita tentang mimpinya. Oh, Mu'afik itu sempat menangis dan hanya bisa mengucapkan hamdalah saat itu. Akhirnya dia menceritakanlah kisahnya. Jadi aku memang punya niat berhaji. Karena aku dikatakan orang yang tidak mampu, aku mengumpulkan hasil dari pekerjaan sol sepatu tadi bertahun-tahun, dikumpulkan saat itu mungkin terhitung 300 dinar lah. Cukup lah buat dia naik haji untuk bekal, untuk ninggalin orang yang di rumah gitu. Dia udah punya bekal itu, udah niat hajinya. Tapi pada suatu hari istrinya hamil, mencium bau masakan tetangganya. Ini kok enak gitu kan baunya. Dia cerita ke Mu'afik, suamiku, aku minta dong, tolong kamu mintain sedikit aja. Aku ngidamnya, kamu mintain sedikit aja tuh masakan tetangga. Tapi Mu'afik coba merayu dulu ya. Coba kita beli aja deh. Atau kita buat sendiri. Enggak katanya, aku maunya yang itu. Akhirnya dengan berat hati Mu'afik datang ke tempat tetangganya. Dan mengetuk pintu. Kemudian bercerita tentang keinginannya istrinya kepada tetangganya. Ternyata tetangganya itu seorang janda yang mempunyai 3 anak. Dan sudah tidak makan 3 hari, hanya minum. Maka janda itu pun bercerita pada Mu'afik. Sambil menangis dia bercerita, wahai Mu'afik,
makanan ini halal bagiku, tapi haram bagimu. Ah, kok bisa? Terceritalah si janda tadi. Kalau dia tadi pagi menemukan bangkai keledai, dia potong sebagian bangkai keledai itu dan dimasak untuk makan di rumah. Mendengar cerita itu, Muafiq pun langsung balik ke rumah dan mengambil uang yang sekitar 300 dinar tadi, lalu diberikan kepada tetangganya. Ini uang untuk kamu, untuk memberi nafkah pada anak-anakmu. Terus kemudian pulang. Padahal uang tadi udah dikumpulkan bertahun-tahun untuk supaya dia bisa berangkat haji. Jadi dia membatalkan hajinya dan memberikan uang tersebut kepada janda untuk menafkahi hidup anak-anaknya. Dari cerita ini, kita akan mengambil kesimpulan atau mencari pesan yang tersirat dalam cerita ini. Kalau ibadah yang bersifat sosial itu lebih penting dari ibadah ritual. Ibadah ritual itu kan haji, yang tadi ini berkorban. Jadinya kalau di lebaran haji itu pun kan ada ritual kurbannya. Nah, maksudnya kurbannya ini mengingatkan kita untuk kita rela berkorban demi kebutuhan orang lain yang lebih mendesak daripada kita. Jadi itu filosofinya. Filosofinya menggambarkan kalau ibadah sosial lebih penting dari sekedar ibadah ritual. Bagi teman-teman yang tidak setuju, silakan mengkritik dan komen buat saya, karena saya membutuhkan masukan dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.